Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di tengah pandemi seperti sekarang ini, kesehatan merupakan hal yang sangat berharga. Oleh karena itu, mari kita saling menjaga dengan tetap menggunakan masker, jaga jarak, dan secara berkala mencuci tangan. Bertemu lagi dengan saya, Arima Nurkomala dalam Yuk Belajar Bahasa Indonesia. Terima kasih sudah mengunjungi channel saya dan menonton video kali ini. Ya, sudah banyak di YouTube ulasan atau review buku yang muncul diulas oleh seorang YouTuber. Nah, di dalam video tersebut mereka mulai mengenalkan buku, judul buku, pengarang, kemudian akan memberikan penilaian mengenai kelebihan dan kekurangan buku tersebut. Kegiatan tersebut hampir sama dengan apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang resensi. Resensi adalah ulasan atau penilaian pembicaraan mengenai suatu karya. Biasanya, karya yang diresensi merupakan karya terbaru yang up to date. Unsur persuasif atau ajakan untuk membaca atau mengapresiasi karya sering ditonjolkan dalam resensi. Apakah hanya novel yang dapat diresensi? Tentu saja jawabannya tidak. Banyak sekali hal yang dapat diresensi, di antaranya adalah film, lukisan, lagu, drama, buku ilmu pengetahuan, dan masih banyak karya lain yang dapat diresensi. Resensi berfungsi menjelaskan isi buku dan memberikan tanggapan terhadap suatu karya berupa keunggulan dan kelemahannya. Nah, hal-hal yang dapat ditanggapi dari resensi diantaranya adalah 1. Kualitas isi buku tersebut. Kemudian, bagaimanakah penampilan atau cover dari buku. Kemudian unsur-unsur resensi atau menanggapi mengenai bahasa dan manfaat karya bagi pembaca tersebut. Nah, sekarang kita akan mencoba mempelajari unsur-unsur atau sistematika resensi karya fiksi. Kita coba pilih salah satu karya, yaitu novel. Sistematika yang pertama adalah judul resensi. Judul resensi boleh sama dengan judul novel atau juga berbeda. Semua tergantung dari kreativitas penulis resensi itu sendiri. Contoh, judul bukunya adalah atau judul novelnya Laila Majnun, cerita di tanah Arab karya Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Sedangkan judul resensi yang ditulis adalah Legenda Cinta Laila Majnun. Ya, selanjutnya, sistematika yang kedua adalah identitas buku yang diresensi. Identitas sebuah buku diawali dari judul buku, kemudian penulis, penerbit, tahun terbit, tebal buku, tempat diterbitkan, ukuran buku, atau juga harga dari buku tersebut. Namun, tidak semua hal tersebut harus ditulis. Seringnya, resensi memuat identitas buku seperti berikut ini. Judul buku, Istanbul, Kenangan Sebuah Kota, penulis Orhan Pamuk, penerjemah Rahmani Astuti, penerbit Serambi, tahun terbit 2015, dan tebal buku 561 halaman. Sehingga tidak semua identitas dimunculkan. Selanjutnya, mulai masuk pada paragraf pertama sebuah resensi. Dimulai dari bagian pendahuluan. Pendahuluan boleh diawali dari memperkenalkan siapa pengarangnya, kemudian tujuan pengarang buku membuat buku tersebut, atau membandingkan dengan buku sejenis, atau juga mungkin sejarah munculnya karya tersebut untuk apa. Kalau kita contohkan, misalnya ada sebuah resensi yang diawali dari histori cerita yang melegenda. Kalau ada kisah cinta abadi antara seorang perempuan dan laki-laki,
yang menjadi legenda di dunia timur, itulah legenda Laila dan Majnun. Kisah ini begitu melegenda sehingga muncul banyak versi menyangkut lika-liku hubungan cinta Laila dan Majnun. Nah, ini merupakan contoh paragraf pendahuluan dengan menyampaikan sejarahnya atau sesuatu yang melegenda. Selanjutnya, mulai masuk pada inti resensi. Ya. Inti atau isi resensi dapat berisi sinopsis singkat mengenai novel yang diresensi. Tapi jangan sampai kita semua sampaikan resumenya, karena nanti kita berharap bahwa pembaca resensi dapat ataupun ingin membaca buku tersebut secara keseluruhan. Nah, saya bacakan salah satu contoh sinopsis singkat tentang Laila dan Majnun. Di dalam buku terbitan Balai Pustaka ini dikisahkan tentang Kais dan Laila yang hidup di negeri Najd, salah satu wilayah di tanah Arab. Mereka adalah sepasang remaja yang sejak kecil sering bermain bersama, dan ketika menginjak remaja pergi belajar bersama di sekolah yang sama. Kais wajahnya sangat tampan, sementara Laila merupakan gadis yang sangat rupawan dan menjadi dambaan setiap laki-laki. Keduanya saling jatuh cinta, namun adat melarang mereka mengekspresikan gelora cinta mereka secara terbuka. Dengan demikian, perasaan keduanya hanya ditumpahkan dalam bentuk syair ketika mereka mempunyai kesempatan bertatap muka secara diam-diam. Nah, bagian kelima dalam sebuah resensi mengupas keunggulan dan kelemahan buku. Disinilah penulis resensi menilai kualitas buku, menganalisisnya, mengevaluasi. Karena objek yang kita resensi adalah novel, maka penilaian tersebut sebaiknya meliputi unsur-unsur novel atau lebih khusus pada unsur-unsur intrinsik secara lengkap, yakni mengenai tema, kemudian alur, penokohan, latar, gaya bahasa, amanat, dan juga kepengarangan. Nah, seorang presensi novel harus sudah melakukan eksplorasi terhadap novel yang akan diresensi, sehingga presensi dapat menilai karya tersebut. Contoh keunggulan novel Twilight terdapat pada resensi di buku paket Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan halaman 226. Buku ini memiliki keunggulan dari segi karakteristik tokoh-tokohnya, sehingga pembaca dapat dengan mudah menyelami karakter para tokoh-tokohnya itu. Novel ini juga dibumbui oleh cerita-cerita lucu yang membuat pembaca tidak akan merasa bosan untuk menuntaskannya. Nah, keunggulan tadi dari segi karakterisasi atau dari segi penokohan yang sangat bagus. Selanjutnya kita akan coba mencermati contoh kelemahan novel Twilight karya Oben Cedric. Dari segi bahasa, hanya saja pemilihan kata-kata di dalam novel ini menggunakan ragam bahasa remaja seperti gue, lo. Nah, hal ini menjadikan novel ini seolah-olah dikhususkan untuk kalangan remaja saja, bukan untuk pembaca secara keseluruhan seluruh umur. Itu merupakan salah satu kelemahan dari segi bahasa. Selanjutnya, ada juga kelemahan dari segi alur cerita. Contohnya, jalan cerita novel ini hampir sama dengan cerita dalam film dan novel yang berjudul Twilight. Bagi pembaca yang sudah menonton atau membaca novel tersebut, akan mudah menebak kisah dan konfliknya sehingga akan merasa kurang tertarik untuk membacanya. Nah, itu tadi mengenai kupasan kelemahan dan juga keunggulan karya novel. Bagian terakhir merupakan bagian penutup. Pada bagian ini, penulis dapat menyampaikan kelayakan sebuah buku. Apakah buku tersebut layak dibaca
atau tidak layak dibaca. Contoh penutup resensi novel Twilight. Terlepas dari kelemahan-kelemahannya, novel ini memiliki manfaat sebagai penghilang stres. Mengapa tidak? Pada hampir seluruh bagiannya, penulis mengajak para pembaca untuk terus tertawa dengan karakter jenaka dan cerita yang menghibur para pembacanya. Ya, selanjutnya kita akan bahas bahwa struktur teks resensi itu tidak jauh berbeda dengan unsur-unsur resensi atau dengan sistematika resensi. Menurut Dr. E. Kosasih MPD bahwa struktur teks resensi meliputi satu orientasi. Orientasi itu hampir sama dengan bagian identitas atau bagian pendahuluan, memuat identitas buku atau mulai memperkenalkan pengarang. Selanjutnya diikuti dengan struktur ringkasan. Ringkasan di sini tadi sama dengan mengungkapkan sinopsis atau isi singkat mengenai karya, salah satunya novel. Bagian yang ketiga adalah analisis dan evaluasi. Disinilah tadi seorang presensi mengulas sebuah buku dari segi keunggulan dan kelemahannya. Dan terakhir, struktur yang terakhir adalah rekomendasi. Rekomendasi merupakan hal yang disarankan oleh presensi terhadap buku yang diresensi. Apakah layak dibaca atau tidak layak dibaca. Nah, kali ini kita juga akan membahas kaidah kebahasaan dalam teks resensi. Kaidah yang pertama yang sering muncul dalam teks resensi adalah menggunakan konjungsi penerang. Konjungsi merupakan kata penghubung. Di sini bersifat menerangkan sesuatu. Contoh kata bahwa, yakni, atau yaitu. Selanjutnya, konjungsi temporal. Konjungsi kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu. Ditandai dengan kehadiran kata sejak, kemudian, dan akhirnya. Kaidah kebahasaan yang ketiga adalah konjungsi penyebaban. Penyebab ditunjukkan dengan kata contoh sebab atau karena. Dan terakhir, kaidah kebahasaan yang menjadi ciri khas dalam teks resensi adalah pernyataan saran. Biasanya muncul pada bagian rekomendasi atau bagian penutup. Contohnya ada kata harus, hendaknya, dan jangan. Nah, anakku sekalian, sampai di sini penjelasannya dapat dipahami? Ya, jika kalian merasa bahwa channel pembelajaran ini sangat bermanfaat, jangan lupa klik subscribe, kemudian klik like, berikan komentar, dan share pada teman-temanmu. Bunyikan lonceng agar kamu mendapatkan notifikasi video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.